Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, kalau ada pertanyaan siapa yang suka masuk surga, pasti semua dari kita akan angkat tangan dan berkata, "Ya, saya mau." Namun ketika ditanya lanjut siapa yang suka lebih dahulu masuk surga, pasti banyak yang langsung menurunkan tangan dan mengatakan, "Saya belum siap." Fakta ini hendak menjelaskan bahwa banyak manusia suka masuk surga, tetapi banyak akan berkata, "Belum sekarang Tuhan." Salah satu alasannya ialah karena kebanyakan dari kita masih sangat terikat dengan kelekatan-kelekatan duniawi seperti harta, relasi, kedudukan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, kelekatan-kelekatan itu membuat kita begitu terikat dengan kehidupan dunia ini, sehingga kebanyakan dari kita takut mati. Padahal sebagai orang beriman, fokus perhatian dan tujuan hidup kita bukanlah hal-hal yang bersifat duniawi. Fokus dan tujuan hidup kita ialah Tuhan. Di dalam bacaan kedua, Santo Paulus mengatakan, perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Semua ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Pernyataan Santo Paulus ini tidak menitik beratkan pada persoalan nikah atau tidak menikah, tetapi Santo Paulus hendak menekankan bahwa fokus dan tujuan hidup manusia ialah pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa kita menjadi kudus. Salah satu cara untuk memusatkan perhatian pada perkara Tuhan ialah dengan senantiasa mendengarkan firman Tuhan. Ingatlah bahwa Allah hadir di dalam sabdanya, sehingga dengan senantiasa mendekatkan diri dan mendengarkan firman Allah, maka kita sedang bersama-sama dengan Allah. Selain itu, firman Allah yang terdapat di dalam bacaan pertama hari ini menekankan, orang yang tidak mendengarkan firman-Ku yang akan diucapkan oleh nabi demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Nah, ketika kita mengarahkan tujuan hidup kita kepada Tuhan dengan cara senantiasa dekat dengan firman-Nya, maka percayalah bahwa kita akan senantiasa menjalani hidup ini dengan damai dan tentram. Mengapa? Karena bacaan Injil hari ini mengatakan bahwa Yesus mengajar sebagai orang yang berkuasa. Bahkan roh-roh jahat pun taat kepadanya. Artinya, jika kita menggantungkan semua hidup kita kepada Yesus yang memiliki kuasa atas segala sesuatu di dunia ini, maka kita akan senantiasa percaya bahwa hidup kita berada di bawah perlindungannya. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan remah-remah permenungan berikut ini. Pertama, terkadang sebagai manusia kita selalu merasa aman dengan identitas kita, merasa aman dengan kekayaan kita, dengan kekuasaan kita, dengan apa yang kita miliki. Padahal rasa aman dan nyaman yang sejati itu semuanya ada di dalam Tuhan. Justru ketika kita begitu lengket dan memiliki erat semua kekuasaan, kekayaan, dan segala sesuatu yang kita miliki, maka rasa ketakutan dan kekhawatiran yang besar akan datang menghampiri kita. Mengapa demikian?
karena kita takut kehilangan semuanya itu. Kedua, semua hal di dunia ini baik adanya untuk kelangsungan hidup kita jika kita menggunakannya dalam batas normal. Tetapi jika kita menjadikan hal-hal duniawi sebagai fokus dan tujuan hidup kita sampai-sampai mendewakan mereka, maka itu bukanlah ciri khas seorang beriman. Sebab sebagai orang beriman, kualitas hidup kita tidak ditentukan oleh seberapa banyak kekayaan yang kita miliki atau seberapa tinggi jabatan kita, tetapi seberapa sering hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Karena berkat yang kita tabur di dunia ini adalah bekal yang akan mengantar kita sampai ke surga. Ketiga, dengan senantiasa membaca, mendengarkan dan menghidupi firman Allah, maka fokus dan tujuan hidup kita pun perlahan-lahan diubah dari memikirkan hal-hal yang duniawi kepada hal-hal yang bersifat rohani. Ingatlah bahwa tujuan akhir hidup kita ialah berdiam di dalam kerajaan surga. Dan bekal untuk masuk ke dalam kerajaan surga ialah buah-buah sabda, buah-buah kebaikan yang selama di dunia ini kita taburkan kepada siapa saja. Sedangkan kekayaan dan kekuasaan dunia yang kita miliki akan tertinggal tetap di dunia ini saja. Keempat, karena fokus dan tujuan hidup kita ialah Tuhan sendiri, maka segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini haruslah disadari bahwa semuanya itu adalah demi dan untuk kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Ad maiorem Dei gloriam. Tuhan memberkati kita semua.